Yang saya alami saat ini, saya merasa sangat-sangat terbantu dengan pengeluaran kandang yang untuk pakannya itu jauh berkurang drastis. Bahkan dari hasil lahan atau dari hasil rumput, baik itu bibit, jual pakan segala macam, akhirnya saya bisa dapat profit. Profitnya bisa untuk operasional, untuk bayar gaji karyawan, bisa untuk sewa lahan lagi, bahkan bisa untuk beli pakan tambahan, teman. Selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm Jogja, teman-teman. Teman-teman, saya di sini nggak punya lahan pribadi yang saya tanami untuk pakan, teman-teman. Jadi semuanya lahan yang saya tanami pakan itu adalah lahan sewa. Lahan sewa saya kejar terus, teman-teman, gitu. Nah, kenapa kok saya harus sewa? Nah, saya harus sewa supaya saya bisa swasembada pakan, teman-teman. Nah, kalau swasembada pakan, menurut saya itu akan hemat. Karena biaya terbesar di sektor peternakan itu adalah pakan. Jadi dengan cara sewa, kita bisa mengupayakan pakannya, pakan-pakan hijauan. Memang lahan-lahan yang saya sewa itu mayoritas saya tanami rumput ya. Ada rumput pakcong, ada rumput odot, sangsibar, gama umami, segala macam. Nah, itu memang sengaja saya tanami tanaman-tanaman yang pendek, cepat panen, teman-teman. Nah, sesudah saya rutin berupaya untuk sewa lahan, yang saya alami saat ini, saya merasa sangat-sangat terbantu dengan pengeluaran kandang yang untuk pakannya itu jauh berkurang drastis. Bahkan dari hasil lahan atau dari hasil rumput, baik itu bibit, jual pakan segala macam, akhirnya saya bisa dapat profit. Profitnya bisa untuk operasional, untuk bayar gaji karyawan, bisa untuk sewa lahan lagi, bahkan bisa untuk beli pakan tambahan, teman-teman. Jadi saya beli pakan tambahan sekarang tidak dari duit modal, tapi dari duit hasil lahan yang saya sewa. Nah, kalau populasinya banyak nanti akan berasa, teman-teman. Misalnya teman-teman populasinya 200, 300, 500, itu hariannya saja untuk memberi pakan kambing dombanya itu udah terasa banget. Nah, saya caranya seperti itu, teman-teman. Jadi saya sewa, kemudian saya tanami, saya maksimalkan, dapat hasilnya bisa untuk yang saya sebutkan tadi. Nah, saya punya target minimal 2 minggu sekali atau sebulan sekali lah, itu dapat satu sewaan lahan. Kriterianya lahan-lahan yang saya sewa adalah, pertama, lahan nganggur. Jadi lahan nganggur itu kadang ada belukarnya, semak berduri, ataupun cuman lahan bekas sawah yang 2-3 tahun sudah nggak dikelola gitu. Terus kemudian irigasinya, teman-teman. Saya hanya milih lahan yang irigasinya gampang. Misalnya, depan lahannya ada saluran air, belakangnya ada saluran air, itu biasanya jadi prioritas. Kemudian intensitas cahayanya itu bebas, jadi tidak ternaungi segala macam. Terus yang terakhir, harga sewanya masuk di hitungan saya. Nah, kalau di Jogja saya biasa pakai harga sewa itu antara 1.000 sampai 1.500 per meter per tahun, tergantung lokasinya, teman-teman. Nah, di Jogja harga segitu ya, mau ngomong mahal ya mahal, mau ngomong murah ya murah, karena Jogja kan sudah padat. Apalagi saya posisinya di Kabupaten Sleman, ini sudah padat, teman-teman. Untuk cari lahan yang luas, kosong itu kan nggak mudah ya, nggak mudah, karena mayoritas kan sudah disewa sama petani tebu untuk pabrik
gula gitu. Nah, di daerah lain ada yang lebih mahal, bisa sampai 3.000, 4.000. Tapi di daerah lain pun ada yang super murah gitu. Wah mas, di tempat saya sehektar cuma 3 juta. Wah, luar biasa toh. Mas, di tempat saya sewanya cuman, kemarin ada yang datang ke sini cerita sehektar itu nggak sampai 2 juta loh sehektar. Cuman memang di daerah dalam gitu. Nah, nggak apa-apa kan, nanti juga untuk promosi segala macam kan bisa lewat online semua. Nah, triknya cari dulu sesuai kriteria. Oh, ini ada nih lahan nih, kayaknya masuk kriteria. Oke, kalau sudah, teman-teman nanti hunting surveinya pagi dan sore. Pagi sore, oh lihat kayak apa. Oh, terus kalau misalnya belum tahu si pemiliknya, oh barangkali kanan kiri ada yang beraktivitas, ditanyain, Pak, Bu, siapa ini yang punya? Oh, yang punya orang sana. Coba disamperin lah. Dari rata-rata ya teman-teman, yang saya alami ya, dari 5 kali percobaan untuk nyari pemiliknya sampai minta izin segala macam, satu pasti kena. Satu pasti kena. Yang nggak kena itu biasanya pertama tanahnya sudah mau dijual. Yang kedua, pemiliknya ini sudah kaya raya banget, jadi nggak butuh duit gitu. Jadi dia lebih memilih tanahnya nganggur aja gitu. Yang ketiga, terkadang pemiliknya sudah oke, tapi ternyata kanan kiri nggak mendukung. Misalnya ada komplainan gitu, wah jangan ditanami rumput mas, nanti takut ini takut itu, gitu. Itu yang saya lakukan seperti itu. Nah, kalau memang sudah yakin pemilik oke, saya biasanya ketemu kanan kirinya dulu. Pak, ini rencana saya mau tanam rumput seperti ini. Biasanya mereka ngasih beberapa ini ya permintaan, mas, tapi nanti tolong dikasih jarak dengan pematangnya, pematang sawahnya, supaya nanti saya kalau mau ngecek padi segala macam, gitu. Jadi biasanya dari pematang itu saya tarik ke dalam 1 meter, kanan kiri 1 meter. Jadi ketika nanti rumputnya itu luar biasa banyaknya, nanti nggak ganggu yang sebelah. Dan biasanya tetangga kanan kiri ini saya tawari pupuk, Pak, ya mohon izin saya juga mau ikut cari rezeki di sini, mau nggak kalau tak kasih pupuk kotoran kambing, kotoran domba gitu. Nah biasanya mereka mau, ya udah mas minta gitu. Nah mereka selama 2 bulan 3 bulan pertama ini nunggu bener, kira-kira kalau yang lahan sewaan ini ditanami rumput, ini tuh nanti mengganggu tanaman mereka atau enggak. Nah ini yang harus kita buktikan bahwa ternyata nanam rumput itu tidak mengundang tikus misalnya gitu. Jadi nanti saya lihat-lihat teman-teman, oh ini kok lahan kanan kiri ternyata padi. Nah saya pilih tanaman rumput yang tinggi-tinggi, misalnya pakcong, gama umami. Nah itu kecenderungannya bawahnya kan terang teman-teman. Ketika bawahnya terang, tikusnya jarang mau di situ. Beda kalau ceritanya misalnya, wow ini di memang daerah pinggiran, pinggir kampung, pinggir kali segala macam, bebas lah gitu. Wah ini yang masih masuk ini nanam odot, nah, gitu. Akhirnya nanam odot gitu. Ya pilihan aja teman-teman, nanti mana yang lebih cocok dengan daerah lahannya lah gitu. Nah durasi sewanya biasanya ada yang minta tahunan, ada yang minta per 2 tahun, ada yang minta langsung 5 tahun, ada yang minta langsung 10 tahun. Nah ini negosiasinya tergantung kita posisinya pegang duit atau enggak teman-teman. Kalau kita posisinya pegang duit, kita masih bisa nego, misalnya oke saya ambil 10 tahun tapi bayarnya nyicil ya. Atau misalnya, Pak ini bapak kan sudah rezekinya luar biasa banyaknya, boleh enggak kalau tanahnya memang tidak boleh disewa, ini tanahnya tetap saya garap, nanti bapak saya story 1 domba untuk kurban tiap tahunnya, misalnya kayak gitu. Monggo, ada banyak kok caranya untuk lobby-lobby. Cuman kalau teman-teman mau lobby-lobby, usahakan pegang duit. Pas lobby-lobby pegang duit. Jadi ibarat kata untuk duit panjer lah, ini Pak 200.000 sebagai wujud keseriusan saya mau sewa lahannya. Ini DP-nya, ini tanda jadinya gitu.
Jadi tidak hanya sekedar ngomong. Kalau sekedar ngomong, orang banyak yang nggak percaya, teman-teman. Atau kalau cuma sekedar ngomong, begitu hari berikutnya ada orang lain segala macam bawa duit, ya udah dikasih. Nah, teman-teman yang sudah hunting, ngeleksi lahan segala macam kan yo kecewa. Nah, Mas, untung nggak sih nyewa lahan? Untung, serius untung. Apalagi kalau teman-teman kreatif. Jadi di lahan itu katakanlah masih bisa diselipi pisang, selipi cabai di pinggirnya, jahe segala macam. Untung lah. Mas, gimana kalau lahannya nanti tidak boleh dilanjutkan sewanya gitu? Nah, kalau saya gini, kalau memang ada lahan yang nggak boleh dilanjutkan sewanya, padahal rumputnya udah bagus, akhirnya rumputnya saya bongkar, teman-teman. Rumputnya saya bongkar, dipaculi, saya dapat lahan baru lagi, posisinya nanamnya sudah nanam rumpun. Jadi tidak nanam dari stek lagi, tapi nanamnya sudah rumpun. Mas, boleh nggak kalau misalnya lahannya ini diminta sama yang punya, wah terus tapi nggak boleh dibongkar ya? Kita tinggal ngomong baik-baik lah, tinggal ngomong misalnya, Pak, ya monggo kalau mau diterusin, cuman kemarin saya ini modal bibitnya, tenaganya habis sekian, monggo kalau mau diganti atau apa. Semua bisa dirembuk kok, bisa didiskusikan dengan baik. Nah, bagi saya sewa lahan itu sangat posisinya sangat menguntungkan, teman-teman. Apalagi kasusnya seperti saya nggak punya lahan. Menurut saya daripada duit yang ada itu dibelikan lahan, lebih baik untuk sewa. Kalau nggak bisa sewa, biasanya ada sistem gade gitu. Jadi biasanya di daerah tertentu ternyata nggak terbiasa dengan sistem sewa, tapi terbiasanya dengan sistem gade. Nah, monggo aja silakan. Nah, mari swasembada pakan hijauan. Ketika kita sudah swasembada pakan hijauan, kita yakinlah semakin cerdas, teman-teman. Karena kita nggak kepikiran terus harus mau ngasih makan apa segala macam gitu. Kita semakin cerdas, bisa memikirkan hal-hal lain. Bahkan kita nanti bisa jadi penguasa lahan dengan cara ya sering sewa gitu. Nah, ini kita sewa lahan itu aset, teman-teman, wujudnya aset. Jangan salah, teman-teman, Gojek itu nggak punya motor, ya kan? Motornya para driver itu. Perusahaan Gojek kan cuma minjem. Sama, saya juga nggak punya lahan, teman-teman, tapi saya cuma minjem. Saya minjem, posisinya sewa untuk keberlangsungan usaha saya. Gojek juga sama, minjem motornya para driver untuk keberlangsungan bisnisnya. Jadi nanti juga sama-sama untung. Teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video kami. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga video-video kami bermanfaat. Sukses selalu, semangat selalu, teman-teman. Kita dobrak keterbatasan kita masing-masing. Saya berharap kita semua sukses. Terima kasih, teman-teman.